Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 23016001. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 4, yaitu tentang sekuensial dan percabangan. A. Konsep sekuensial. Sekuensial adalah pencarian berurutan atau sering disebut pencarian linear merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian berurutan menggunakan prinsip, yaitu data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Struktur kontrol sekuensial, program merupakan proses algoritma secara berurutan atau proses secara bersambung-sambungan terhadap satu atau lebih instruksi yang berarti bahwa satu, tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Dua, tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak instruksi yang diulang. Tiga, urutan instruksi yang dilaksanakan pemrosesan sama dengan urutan aksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Dan empat, akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma program pula. Selanjutnya, apa itu kontrol sekuensial? Adalah salah satu teknik pengontrolan yang digunakan untuk mengatur suatu operasi yang saling terhubung, berurutan, dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Kontrol sekuensial di antaranya yaitu terdapat 3 kategori, yaitu 1. Sistem melaksanakan urutan berikutnya jika telah menyampai waktu yang telah ditentukan. 2. Sistem di mana waktu pelaksanaan atau interval waktu tidak penting. Hanya urutan operasi yang telah ditetapkan yang dipentingkan. Dan 3. Sistem melaksanakan urutan berikutnya jika kondisi yang ditentukan sebelumnya terpenuhi. Contoh algoritma sekuensial dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Algoritma membuat kopi, memasak nasi, mencuci pakaian, mematikan lampu, membeli bahan makanan di supermarket, mencuci tangan, dan mencetak dokumen. Biasanya kita membuka aplikasi media sosial atau Instagram, dan kita mempunyai langkah-langkah seperti 1. Membuka aplikasi tersebut. 2. Aplikasi mengambil data dari database. 3. Aplikasi menampilkan keterangan loading ketika data sedang diambil. Dan 4. Aplikasi selesai mengambil data dan data yang ditampilkan pada aplikasi. Beberapa langkah umum untuk menyelesaikan masalah secara sekuensial. 1. Identifikasi masalah. 2. Pemahaman masalah. 3. Merencanakan pendekatan. 4. Pelaksanaan langkah-langkah. Dan 5. Evaluasi hasil. Selanjutnya, yaitu konsep percabangan. Percabangan merupakan cara mengatur alur program dengan memberikan satu kondisi atau lebih. Algoritma percabangan juga dikenal sebagai algoritma pemilihan, memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Algoritma ini bagaikan peta interaktif yang mengarahkan program ke tujuan yang tepat berdasarkan pilihan yang dibuat. Contohnya, yaitu pada percabangan pada Java dibagi menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yaitu 1. Percabangan if. Menggunakan satu kondisi, sintaks if, lalu percabangan if-else, seperti percabangan if yang telah dibahas, percabangan if-else juga hanya menggunakan satu kondisi, tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu
melakukan statement yang akan dalam blok program. Jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, sinteks if else. Selanjutnya, if else if, yaitu memungkinkan programmer untuk memberikan lebih dari satu kondisi pada percabangan. Percabangan ini mengevaluasi nilai dari kondisi yang diberikan, lalu menjalankan statement yang akan dalam kondisi yang bernilai benar atau true. Jika semua kondisi bernilai salah, maka program akan menjalankan statement yang ada dalam blok. Selanjutnya, percabangan switch. Switch merupakan percabangan yang menyediakan pilihan yang banyak. Switch dipakai pada beberapa pilihan, menggunakan satu nilai variabel sebagai penentu percabangan sinteks switch. Selanjutnya, manfaat algoritma percabangan. Algoritma berperan dalam pencapaian tujuan dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut manfaat algoritma dalam dunia pemrograman yaitu: 1. Mampu menyelesaikan permasalahan dengan urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis dan terstruktur. 2. Memungkinkan untuk menyederhanakan program yang rumit sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. 3. Membantu dalam pembuatan program dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya, dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan program yang perlu diulang. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Struktur kontrol pencabangan memungkinkan algoritma program dijalankan berdasarkan sebuah kondisi tertentu, di mana kondisi itu menghasilkan pilihan iya atau tidak. Percabangan merupakan cara untuk mengatur alur program dengan memberikan satu kondisi atau lebih. Algoritma percabangan juga dikenal sebagai algoritma pemilihan, memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Algoritma ini dibagaikan peta interaktif yang mengarah pada program ke tujuan yang tepat berdasarkan pilihan yang dibuat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.